Salam marketing Kristus. Para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan informasi yang kami berikan bahwa selama bulan Januari temanya adalah bangkit bersama Kristus. Dan kali ini kita akan melihat tema judulnya adalah bangkit dari sakit kita bersama Kristus. Bangkit dari sakit kita bersama Kristus. Saya mulai dengan satu kesaksian pribadi saya. Pada saat saya waktu itu sekolah di SMA, saya mengalami sakit DB. Dan kami tidak tahu kalau saya sakit DB, dan namun akhirnya karena badan saya semakin tinggi, akhirnya saya harus ke dokter. Mula pertama saya nggak mau ke dokter, saudara, karena saya pikir itu hanya biasa saja. Tapi ternyata dengan demam yang semakin tinggi, saya ke dokter. Apa yang terjadi? Dokter mengharuskan saya hari itu juga masuk ke rumah sakit di Opnam. Saya tetap katakan tidak mau, tapi dokter memaksa harus di Opnam. Singkat cerita, atas desakan orang tua, sehingga akhirnya saya di Opnam di rumah sakit. Dan puji Tuhan, setelah di Opnam beberapa hari kemudian, maka demamnya mulai menurun, dan akhirnya saya pun sudah agak membaik kembali. Dan pada saat kunjungan dokternya visit ke tempat kami, dia katakan, "Kamu beruntung, Daniel. Karena pada saat itu kamu tidak mau di Opnam, maka kamu sudah akan meninggal. Karena pada saat itu tingkat persentase kehidupan kamu hanya tinggal 30%. Rupanya pada saat itu Tuhan tolong gerakkan melalui dokter itu untuk memaksa saya untuk di Opnam, dan melalui mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi. Para pengusaha, para marketing kasih Tuhan, di tahun 2020 kalau kita mengalami satu penyakit, atau bahkan sampai saat ini kita sudah punya sakit penyakit yang menurun, percayalah, karena mujizat kesembuhan itu masih ada, dan mujizat kesembuhan itu berlaku buat saudara, buat para marketing, dan juga para pengusaha, dan juga buat kita semuanya. Bagaimana cara kesembuhan itu bisa terjadi? Di dalam Alkitab kita bisa melihat yang pertama adalah kesembuhan dapat terjadi karena iman dari yang sakit, dari yang menderita sakit. Yuk kita lihat Matius 9 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini satu cerita bagaimana seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, tidak sembuh-sembuh, bahkan dia mengalami semua harta bendanya sudah dijual, dan dia tidak sembuh juga. Terus pada saat Yesus lewat, dia punya satu iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan memang itu yang terjadi. Pada saat dia menjamah jubah Yesus di tengah desakan kerumunan masyarakat orang di sekitarnya, maka wanita itu seketika itu juga pendarahan itu berhenti. Jadi kesembuhan dapat terjadi karena dari iman percaya dari yang menderita. Kalau para pengusaha, para marketing kasih Tuhan saat ini sedang menderita sakit, atau sakit menaun, atau sakit keturunan, atau sakit stroke, lumpuh, dan sebagainya. Mari angkat iman saudara, bangkitkan semangat kita dari penyakit kita bersama dengan Yesus. Maka kita akan sembuh. Haleluya. Yang kedua, bahwa kesembuhan itu dapat terjadi karena iman dari keluarga kita dan juga dari orang-orang yang mendoakan kita. Matius 9 ayat 18. Datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Kita tahu cerita ini yang disebut seorang kepala rumah ibadat adalah Yairus. Yairus punya anak, dia sudah meninggal. Tetapi yang menderita meninggal, dia sudah tidak percaya, tidak beriman karena dia sudah meninggal. Tetapi Yairus sebagai orang tuanya, dia beriman kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Dan memang begitu Yesus datang ke rumah Yairus itu, dan dia menumpangkan
tangan atas anak yang sudah meninggal itu, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Anaknya itu, seorang wanita itu, dia bangkit kembali dan beroleh kesembuhan. Bangkit. Para marketing, para pengusaha yang dikasihi Tuhan, kalau di lingkungan kita ada yang sakit, kita jangan panik. Mari sebagai orang percaya, angkat iman kita, ajak seluruh keluarga untuk kita berdoa buat yang sakit. Walaupun orang yang sakit itu terkadang tidak mengerti, tetapi kita orang yang mengerti, baru yang beriman pada Tuhan, yang mengerti kuasa Tuhan, doakan dalam nama Yesus, percaya. Maka saudara semuanya akan melihat mujizat dinyatakan di dalam lingkungan keluarga kita. Dan yang ketiga, kesembuhan dapat terjadi karena otoritas daripada Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu otoritas daripada Tuhan sendiri. Markus 5 ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ini cerita bagaimana Yesus berjumpa dengan orang gila di Gerasa. Orang gilanya tidak meminta kepada Tuhan untuk disembuhkan. Keluarganya juga tidak berminta minta kepada Tuhan untuk disembuhkan. Tetapi otoritas Tuhan berlaku atas orang itu, dan Yesus seizin dari kehendak Tuhan sendiri, dia datang ke Gerasa itu dan akhirnya dia menyembuhkan orang gila itu. Dengan resiko apa? Maka seluruh yang dikerasukan setan itu akhirnya lari masuk ke dalam kandang, masuk ke babi, dan babinya mati, dan akhirnya Yesus diusir dari Gerasa. Namun yang mau saya sampaikan adalah kesembuhan dapat terjadi manakala otoritas Tuhan juga terjadi. Artinya para pengusaha marketing yang dikasihi Tuhan, mari di tahun 2021 baru saja kita lewati, baru saja kita masukin, baru sedang kita jalani. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun kadang-kadang kita bisa mengalami sakit. Kalau saat ini kita semua dalam posisi sehat, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang sakit, bagi saudara yang mendengarkan, mengikuti acara ini, atau bagi famili keluarga yang mengikuti acara ini, mari bagi yang menderita, berdoalah, bangkitlah dari sakit kita. Bangkitlah dari sakit kita. Bangkitlah dari sakit kita bersama Yesus. Karena mujizat Tuhan itu terjadi manakala orang yang beriman, yang menderita dia beriman, atau orang di sekelilingnya, orang tuanya beriman juga disembuhkan. Orang yang kita doakan. Dan yang ketiga, Tuhan berotoritas di dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita tidak tahu, kalau otoritas terjadi pada kita, maka walaupun kita tidak berdoa, walaupun kita tidak didoakan, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan. Asal kita percaya bahwa mujizat masih ada. Mujizat berlaku buat saudara dan saya, dan selamatlah kita sama-sama bersama menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan, dengan tubuh jasmani yang sehat. Haleluya. Salam marketing Kristus.